أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keadaan sebagian penduduk Madinah yang dimana banyak mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, karena kebiasaan penduduk Madinah mereka menggunakan sistem takaran. Kalau penduduk Mekah mereka menggunakan timbangan. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu rata-rata petani. Petani apa? Petani formal, non formal. Kalau di Mekah mereka mayoritas pedagang. Berdagang, ketika musim panas mereka pergi ke Syam untuk membeli keperluan-keperluan seperti gandum, pakaian dan yang lainnya. Ketika musim dingin mereka ke negeri Yaman. Muslim. Ketika mereka musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman untuk beli buah-buahan. Ini disebutkan dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Karena penduduk Mekah ini nggak tumbuh buah-buahan, nggak ada penghasilan, nggak ada produksi apa-apa kecuali apa? Kecuali beli dari sana, beli dari sini. Nah, jadi ada sebagian ahli tafsir membagi bahwa awal-awal surah Al-Mutaffifin ini Madaniyah. Kemudian di akhir-akhir nanti itu Makkiyah. Karena menceritakan kebiasaan orang-orang musyrik, mereka mengejek Rasulullah dan para sahabatnya. Qala asatirul awwalin. Nah, kalau Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka mengatakan ini adalah dongeng-dongengan orang terdahulu. Wa idza marru bihim yataqawmazun. Apabila para sahabat itu lewat di hadapan orang musyrik, mereka mengedip-edipkan mata sebagai bentuk ejekan. Nah, ini tidaklah ini terjadi kecuali dari orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Di dalam Al-Quran hanya ada 2 surat yang diawali dengan lafaz wailun. Surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ketika Allah menyebutkan wailun, ini maknanya adalah kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang melakukan perbuatan setelahnya. Ternyata setelah diteliti 2 surah tersebut, surah Al-Humazah dan surah Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain. Berkaitan apa? Dengan kezaliman terhadap orang lain. Nah, ini Mutaffifin ini berkaitan apa? Dengan mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Nah, kalau di surah Al-Humazah itu apa? Mengumpat dan mencela. Ini juga kaitannya dengan apa? Orang lain. Mengejek orang lain, menghina orang lain, ini berkaitan dengan orang lain. Wailun maknanya adalah kebinasaan. Ada juga yang menafsirkan bahwa wailun adalah wadin finnar, salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Kebinasaanlah bagi orang yang mutaffif. Apa itu mutaffif?
ditafsirkan oleh Allah sendiri di ayat setelahnya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menakar untuk diri mereka dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar untuk orang lain dijual gitu atau ditimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ketika mereka mau beli Pak, minta dipenuhi. Ketika mereka jual lagi kembali apa? Mereka kurangi. Kalau kita dapati karena kita di Indonesia ini biasanya transaksinya pakai apa? Timbangan ya. Dulu mungkin tempo dulu pakai takaran. Dulu beras, minyak tanah itu apa? Ditakar. Beras, minyak tanah, apalagi Pak kacang-kacang biasanya ditakar. Kemudian biasanya kalengnya itu dia apa? Dipukul bagian bawahnya. Biar apa? Biar dia muncul ke atas. Ketika diisi nggak apa? Nggak full. Nah kalau di pasar ikan terutama ini, mereka apa? Setel dacinya, setel timbangannya. Seharusnya 1 kilo, ini dia putar, dia setelkan apa namanya pernya. Jadinya apa? Jadinya hanya 7 ons atau 8 ons saja. Bayangkan Pak, ya. Kalau dia kurangi 2 ons atau 200 gram, taruhlah harga ikannya itu berapa kira-kira? 50.000, ya kan? 50.000. Berarti per onsnya itu kan 5.000 ya. Kalau 2 ons dia ambil, berarti dia ambil 10.000 per kilonya. Ini kali 1 orang. Bagaimana kalau yang beli itu 100 orang sehari? 100 kali 10.000 sama dengan 1 juta kan? Bagaimana ini kalau kali 30 hari, kali 1 tahun? Betapa banyak orang yang dia ambil hartanya dengan cara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini sama halnya Bapak mencuri. Dia ambil secara apa? Diam-diam harta orang lain. Oleh banyaknya yang dia ambil. Ini kalau 2 ons, belum lagi kalau 3 ons yang dia ambil. Ini kalau ikan, bagaimana kalau emas? Bagaimana kalau barang-barang yang nilainya tinggi? Betapa banyak orang yang dirugikan. Dan mengurangi takaran dan timbangan ini ternyata kebiasaan kaum Syuaib. Kebiasaan apa? Kaum Syuaib, dan ini terjadi di penduduk Madinah dan di penduduk Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, Allah memerintahkan wa azinul apa? Yang jadi masalah adalah kaitannya dengan orang yang dia rugikan. Kalau dia bisa totalan, dia totalin setiap hari itu sekian saya ambil uang orang kali 10 tahun berapa ratus juta memang yang diambil. Itu kalau masih bisa dia temui orang-orangnya. Masih bisa dia temui. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Maka dia bertobat saja kepada Allah. Kalau masih ada yang dia ingat, ini sering belikan saya. Dan rata-rata Pak, orang yang membeli ikan dari penjual yang seperti ini itu cukup nggak berlangsung lama, paling sekali 2 kali saja. Karena memang tidak ada keberkahan dari apa? Dari sisi perdagangannya. Karena dia mencuri terus. Kalau buah-buahan biasanya apa? Ditaruh yang bagus di atas. Kemudian ketika kita beli, diambil bagian bawah. Ya kan? Apakah itu duku, langsat, durian? Kalau durian enggak apa? Lain enggak kelihatan langsung ini. Sebenarnya juga enggak. Jadi diambil bagian bawah. Kalau kita ternyata belinya yang bagus, dikasih yang busuk Pak, kemudian kita bawa pulang barang tersebut, di rumah kita bongkar, astagfirullah, setengah ternyata busuk.
Ternyata bapak memang mencari duku yang busuk-busuk karena disarankan oleh dokter makan duku yang busuk-busuk. Maka si penjual tadi itu nggak makan uang yang haram. Kenapa? Karena bapak ridho dengan barang yang busuk tadi. Tapi kalau bapak nggak ridho, maka ada dua solusi bagi bapak: imam mengembalikan barang tersebut, atau dibuang yang busuk, minta kembali uang setengahnya. Ini kalau mau penjualnya. Tapi rata-rata nggak mau pak ya. Yang ada kita ngomel-ngomel aja dalam hati. Maka dia yang melakukan kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Ini pertanyaan yang jawabannya untuk menakut-nakuti bahwa oke lah, di dunia kamu selamat dari pengadilan, selamat dari dari pantauan, dari ini. Gak ada yang itu, gak ada yang protes. Tapi ingat, bumi, tubuh Anda dan yang lain ini akan menjadi saksi kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Jadi kecurangan sedikit pun kecurangan Anda itu akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Liyaumin azim, hari yang sangat agung, sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati hari kebangkitan itu dengan hari yang besar dikarenakan semua manusia berkumpul, Pak. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Mulai dari manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir, semua dikumpulkan. Dan yang sangat mengkhawatirkan kondisi manusia pada waktu itu, Pak, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia seluruhnya berdiri menghadap Rabb semesta alam. Jadi gak ada istilahnya duduk santai-santai, gak ada yang kayak bapak ini sandar-sandaran, gak ada. Semuanya berdiri. Ada yang berkecucuran keringat sampai menenggelamkan badannya, menenggelamkan dadanya, lututnya, mata kakinya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisinya dia. Kenapa? Karena matahari didekatkan. Tidak ada gedung, pohon, bangunan untuk kita berteduh, nggak ada. Yang ada hanyalah naungan yang datang dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdiri terus. Coba bayangkan, Pak, kita 2 jam saja berdiri itu sudah lelahnya minta ampun ya. Bagaimana deh kalau kita berdiri itu ratusan tahun, ribuan tahun, karena menunggu antrian untuk apa? Dihisab, dihitung amalannya satu-satu, Pak, nungguin antrian. Lelahnya minta ampun. Cuma Allah SWT memberikan kemampuan kepada manusia untuk apa? Untuk berdiri. Makanya banyak sekali ibadah di dalam agama kita, Pak, yang itu dianjurkan berdiri. Seperti apa? Sholat. Ini dianjurkan berdiri, tawaf dan yang lainnya. Ini untuk apa? Untuk melatih kita menghadapi kondisi di mana kita tidak lagi duduk. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang fujar ini merupakan jamak dari fajir. Fajir itu, Pak, adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah sifati di dalam surah Al-Infitar itu bahwa air itu apa? Fujirat, meluap.
batasannya. Nah, manusia ketika dia melampaui batas, maka apa? Dia disebut dengan fajir. Jamaknya apa? Fujar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita batasan-batasan? Agar kita itu Pak tidak memperturutkan hawa nafsu. Coba bayangkan Pak, kalau kita sholat yang diberikan batasan-batasan, maka kita mau seenaknya sholat kan ya? Saya mau sholat maghrib 5 rakaat. Siapa yang larang? Allah dan Rasulnya kok gak ada yang larang? Yang saya baca juga dari Al-Quran, zikir-zikirnya juga datang dari sunnah-sunnah Rasulullah. Apa salahnya? Akhirnya orang semaunya, semaunya. Demikian juga kalau nggak ada Allah mengharamkan sesuatu, akhirnya kita bebas-bebas saja. Yang itu akan berujung pada memudaratkan diri kita. Coba bayangkan, kalau syariat kita tidak memberikan batasan pada minuman dan makanan, maka semua kita sikat. Istilahnya orang Papua apa? Yang lembek-lembek itu, kalau yang keras-keras yang tidak dimakan hanya pesawat, ya kan? Kemudian yang lembek-lembek apa yang tidak dimakan itu? Bapak? Semua disikatnya. Kita mungkin kalau tak diberikan batasan oleh Allah dari sisi makan dan minum, maka kita hantam semua, ya minuman kerasnya, ya babinya, ya yang haram-haramnya, uang-uang dari caleg kita terima semuanya. Pokoknya ini halal semuanya, nggak ada yang haram-haram. Akhirnya apa? Ini memudaratkan bagi diri kita, anak-anak kita, doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita nggak diterima oleh Allah dengan sebab apa? Ada makanan yang tumbuh menjadi daging, ada makanan yang haram yang tumbuh menjadi daging. Rasulullah pernah menyebutkan dalam suatu hadis, ada seseorang pemuda Pak yang dia sudah melakukan perjalanan safar, rambutnya acak-acakan, kemudian bajunya juga lusuh. Dia berdoa mengangkat tangannya dan menyebut, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob. Banyak sebab sudah yang dia lakukan untuk diistijabahinya doa. Tapi ternyata orang ini, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil harami fa la yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari zat yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Jadi orang-orang yang melampaui batas itu disebut apa? Fujar atau fajir. Lafi sijin, catatan mereka ada di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijinu kitabun marqum. Tahukah kalian apa itu sijin? Yaitu kitab yang tertulis di dalamnya. Jadi malaikat memang ada yang ditugaskan Pak untuk mencatat apa yang kita berbuat. Namanya apa? Raqib dan Atid. Siang malam mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, semuanya Pak dicatat oleh dia. Tinggal nanti di padang mahsyar baru apa? Dia tebak. Akhirnya apa? Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang punggungnya. Lihat sendiri catatannya. Istilahnya apa? Ujiannya, nilainya semasa dia hidup di dunia. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan di dalam Al-Qur'an Pak ada dua makna. Makna yang pertama adalah hari pembalasan. Makna yang kedua adalah agama. Kenapa? Karena Allah sebutkan di surah Al-Fatihah,
Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Kemudian din dimaknai juga adalah kumpulan suatu kaum yang dia menjadikan dustur atau undang-undang dalam kehidupannya. Namanya apa? Din. Yang mengatur kehidupannya itu namanya apa? Din. Jadi ada dinul haq, agama yang benar, ada dinul batil. Ada dinus samawi, ada agama yang turun dari langit, ada juga agama yang dibuat-buat oleh manusia. Contohnya apa? Agama yang turun dari langit: Islam, Yahudi, Nasrani. Ini namanya agama yang turun dari langit. Itu yang dikenal dengan ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan kitab. Ada agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri: Hindu, Buddha, Konghucu, agama kepercayaan, paganisme dan yang lainnya. Ini agama-agama yang dipercayai oleh manusia. Tidak ada landasannya dari langit. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakan agama atau hari kebangkitan kecuali mereka yang melampaui batas lagi berdosa. Itu suatu kepastian. Jadi orang-orang yang istilahnya bergelimbangan dosa itu pasti jauh dari agama. Pasti ada sedikit pengingkaran terhadap agama. Contohnya kalau kita bicara sama pegawai-pegawai bank, orang-orang yang berkecimpung di dunia bank, kita bicara tentang riba, maka akan panas telinganya mendengarkan kan itu. Nanti akan berujung pada apa? Jangan bawa-bawa ayat Al-Quran deh. Jangan bawa-bawa agama. Kalau kita berbicara tentang politik dalam Islam yang namanya apa? Siasat. Mereka apa? Dia bilang jangan bawa politik Islam dalam permasalahan ini. Ini demokrasi yang semua dikembalikan kepada rakyat. Gak mau dengan apa? Dengan aturan agama. Jadi istilahnya kalau bisa ayat-ayat yang menegur perbuatannya itu dihapus, mereka akan berusaha menghapusnya. Orang-orang yang suka minum minuman keras, suka nyanyi, suka dengarkan musik, itu berusaha bagaimana ayat-ayat tentang musik, haramnya musik mereka apa? Tiadakan hapus. Ini bagian bentuk apa? Pengingkaran, penolakan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Di antara bentuk penolakannya adalah apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, orang-orang musyrik ini Pak, mereka berkata asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Ada juga yang mengatakan ini ucapan penyihir, ini ucapan syair, ini ucapan apa? Majnun, orang yang gila. Apa kira-kira tujuannya Pak? Tujuannya adalah menjauhkan manusia mendengarkan Al-Quran. Tujuannya menjauhkan manusia dari mendengarkan Al-Quran. Coba kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini perkataan orang gila, kira-kira orang mau nggak dengar? Nggak mau kan? Wah, ini perkataan penyihir ini. Orang nggak mau. Inilah yang dipakai, siasat inilah yang dipakai orang-orang musyrik. Agar apa? Agar manusia jauh dari dakwah seruan Islam. Karena Rasulullah Pak dakwahnya itu gencar sekali. Ketika di Mekah begitu ada orang ngumpul-ngumpul, itu langsung dia datangi, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka tidak bisa mengingkari Al-Quran, mereka akan menjauhkan manusia dengan tuduhan-tuduhan. Sekarang ada nggak Pak orang-orang Barat sekuler gitu atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam berusaha menjauhkan orang dari Islam dengan membuat istilah-istilah. Ya, ini istilah mereka ini apa? Tujuannya agar mereka jauh benci
benci terhadap Islam. Apa kira-kira Pak? Jihad. Islam itu teroris lah, Islam itu sarang penjahat lah, Islam itu sarang koruptor lah, Militan. Terus Islam itu militer, suka menumpahkan darah, macam-macam istilah yang mereka munculkan agar manusia jauh dari Islam, agar manusia benci terhadap Islam. Jadi ini tujuan utamanya. Padahal di dalam agama Islam tidak pernah diajarkan namanya membunuh diri, membinasakan orang lain, itu tidak pernah. Bahkan duri yang ada di jalan saja Islam datang menganjurkan agar disingkirkan, dan itu bagian dari keimanan. Bagaimana lagi orang memasang bom di jalan membunuh orang, ini dikatakan Islam? Ini bukan Islam. Ini person kaum muslimin. Person kaum muslimin. Ketika ada person dari kaum muslimin melakukan kejahatan, kita tidak boleh mengatakan ini adalah ajaran Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkannya. Jadi sejak dulu, sejak di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, muncul kelompok pertama namanya Khawarij. Orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang menumpahkan darah Utsman, membunuh Ali, membantai sahabat, ini adalah Khawarij. Dan pemikiran Khawarij ini senantiasa bergentayangan di sebagian tubuh kelompok kaum muslimin. Jadi kok ada yang berjenggot cingkrang di sana mau bunuh diri, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, istrinya bercadar, kok mau bunuh diri? Ini Islam atau bukan ya? Apa kita jawab? Ini bukan ajaran Islam. Ini person dari kaum muslimin yang melakukan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini adalah dampak dari rona. Rona itu hitam kelam yang ada di dalam hatinya dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Ternyata sekecil apapun kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan, ini akan membuat noda hitam di dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka masih makin banyak titik-titik hitam, sehingga hati itu menjadi kelam, menjadi rona, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Susah menerima nasihat, yang ada hanyalah memperturutkan hawa nafsu. Ini penyebab dari apa? Dari banyaknya maksiat. Karena maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya. Maksiat apa? Maksiat berikutnya. Jadi kalau hatinya sudah kelam, sudah gelap dengan perbuatan dosa, maka cahaya Al-Quran, cahaya syariat Islam gelap baginya. Sehingga dia kehidupannya itu tidak lagi dibimbing oleh Islam. Hidupnya menjadi apa? Menjadi berantakan. Ini di dunia. Kalau di akhirat nanti adalah kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Orang-orang kafir nanti mahjubun an rabbihim. Mereka terhijab melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hijab, tirai itu kan hijab ya. Tirai itu menghalangi kita melihat apa yang ada di balik tirai tersebut. Orang-orang musyrik, pelaku maksiat nanti tidak bisa melihat Allah
Padahal Allah itu turun di padang mahsyar. Coba bayangkan Pak, Allah turun di padang mahsyar untuk mengadili manusia. Manusia di situ kan ada muslim, ada kafir, ada musyrik, ada pelaku maksiat. Kenapa orang musyrik, pelaku maksiat tidak bisa melihat Allah? Gambarannya seperti ini Pak, di dunia. Ketika ada seorang karyawan dipanggil bosnya, dipanggil pimpinannya untuk menghadap. Kalau karyawan ini taat, maka dia senang-senang aja kan, istilahnya relax saja dia, nggak ada masalah. Kan? Dia akan menatap wajah pimpinannya bosnya. Tapi ketika karyawan ini sering korupsi, sering melambat masuk kerja, banyak kesalahannya, kira-kira berani nggak dia untuk menghadap? Berani kira-kira Pak? Enggak. Berani nggak dia menampakkan wajahnya, melihat wajah bosnya? Enggak, ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa banyak salah. Wah, saya dipecat ini, saya di-PHK. Dia tahu bahwa dia banyak melakukan kesalahan. Nah, seperti itulah kondisi manusia yang banyak bermaksiat kepada Allah, menghadap Allah dengan apa? Dengan penuh ketakutan. Dan sebaliknya Pak, orang-orang yang beriman ini melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua tempat. Tempat yang pertama di padang mahsyar, tempat yang kedua di dalam surga. Di dalam surga. Dan ini ternyata kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh orang mukmin. Gambarannya seperti ini Pak. Kalau ada orang gitu, dia berbuat baik kepada kita, sering bawa sembako ke rumah kita, bawa sembako. Ketika dia antar sembako itu, dia nggak nunggu kita keluar, langsung aja ditaruh di depan pintu kita, terus dia lari. Kita butuh janda gitu, langsung dia antarin lagi janda. Apa saja yang kita butuhkan langsung dia diantarin. Orang ini nggak ada mengharap imbal balik dari kita, Pak. Dia hanya sekedar memberikan, bukan dia sedang mencalonkan diri jadi caleg atau DPR, nggak ada. Tujuannya hanya dia bantu aja. Apa perasaan Bapak kira-kira? Pasti akan rindu sekali, ingin apa? Ingin ketemu dengan orang itu. Siapa orang ini? Suka emosi, tapi nggak ada minta balasan sama sekali. Nggak minta dipuji, nggak minta diterima ucapan terima kasih, nggak ada. Dia hanya ngasih ikhlas. Kira-kira Bapak, sikap Bapak pasti sangat rindu kan? Minimal melihat wajah orang tersebut. Melihat apa? Melihat wajah orang itu. Dan sekaligus mengucapkan apa? Terima kasih kepadanya. Tapi ternyata orang itu tidak pernah sama sekali memperlihatkan wajahnya. Maka Bapak akan rindu, kangen terus kepengen melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala kenikmatan kepada kita itu tidak pernah meminta sesuatu dari kita. Tidak pernah meminta sesuatu. Tidak pernah meminta agar kita mempersembahkan makanan, kue, uang, ada. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Ibadah yang kita lakukan siang dan malam itu bukan untuk Allah, tapi itu untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang melakukan maksiat juga untuk diri. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, seandainya seluruh manusia ini bertakwa dengan sebaik-baik takwa, niscaya itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisi Allah. Sebaliknya seluruh manusia bermaksiat, melakukan kesyirikan semua, itu pun tidak mengurangi kerajaan yang ada di sisi Allah.
Allah menginginkan kita taat itu untuk kebaikan kita. Melarang kita berbuat maksiat itu untuk kebaikan kita. Waktu begitu cepat Pak ya, mungkin karena mengganggu pemilu ini. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Silakan Pak.